Apa hukum sholat laki-laki dan perempuan berdampingan di dalam sholat? Menyalahi sunnah itu, nggak bener itu. Karena urutannya lelaki dewasa itu di depan. Ya. Tetapi kalau masih kosong, anak-anak juga bisa mengisinya. Kemudian di belakangnya lagi khunsa. Khunsa itu orang yang berkelamin dua ya, dan masih tidak jelas status kelelakian atau perempuannya. Banci asli itu, bukan bencong selebor, bukan. Dia memang memiliki dua alat kelamin dia, muskil. Nah itu khunsa. Kemudian di belakang khunsa baru perempuan. Begitu urutannya. Ini kalau berbicara urutan. Jadi saf wanita itu berada di belakang saf laki-laki. Ya. Jangan di samping, salah itu. Andai kata orang sholat 3 orang saja, imamnya laki-laki, makmum yang pertama laki-laki, makmum yang kedua perempuan, yaitu tetap di belakang laki-laki perempuan. Bertiga aja, hatta bertiga, tempatnya luas loh, hatta tempatnya luas, karena itu adalah rutbahnya, maratibnya begitu, urutannya begitu. Imam laki-laki, di belakangnya makmum laki-laki dewasa, baru anak kecil, baru khunsa, baru wanita. Nggak ada di samping sini perempuan, samping sini laki-laki, hatta dihalat dengan kain. Nggak ada kayak gitu. Salah itu, bukan kayak gitu, sunnah. Iya. Bagaimana Beb kalau seandainya jaraknya jauh? Nggak apa-apa, jaraknya jauh. Disebutkan oleh Imam Romli, itu tidak memutus pahala jamaah khusus untuk perempuan. Tapi kalau pian lelakian, beristilah baju jauh pada imam, ini 3 hasta aja jauh dari imam, kada dapat pahala jamaah pian. Walaupun sah salat berjamaahnya, tapi pahala jamaahnya nggak dapat. 3 hasta. Ini 1 hasta nih, boleh ujung siku sampai ujung jari. 3, ya anggap 1,5 meter lah. Makanya saf paling depan itu jangan jauh-jauh dari saf imam, dari sajadah imam tuh, dari tempat imam berdiri. Kadangkala di sebahagian masjid saf yang di belakang itu jaraknya sangat jauh dengan imam. Tidak tahu apa alasannya. Itu kalau kita hitung lebih dari 3 hasta kadang. Akhirnya yang di belakang imam ini semua nggak dapat pahala jamaah. Ya, hukum berjamaahnya sah, hukum qudwahnya sah, tapi thawabul jamaah nggak dapat. Fata alaih thawabul jamaah. Begitu. Jangan. Jadi saf yang depan, yaitu saf yang paling depan di kalangan makmum, itu jangan sampai jauh dari imam. Jangan melebihi 3 hasta. Saf yang nomor 2 dengan yang saf yang di depan sama. Jangan sampai lebih dari 3 hasta. Saf yang nomor 3 kepada yang 2 jangan sampai lebih dari 3 hasta. Saf yang nomor 4 kepada saf yang nomor 3, begitu seterusnya, jangan sampai lebih daripada 3 hasta. Karena itu dapat menghilangkan pahala berjamaah. Walaupun hukum qudwahnya sholat berjamaahnya sah. Nah, jadi begitu urutannya ya. Jangan begitu lagi nanti kalau sholat di musola atau di masjid, kalau mau begini kainnya dibentang sampai ke sana. Kalau itu adalah masjid, nggak apa-apa ketutup, karena masjid satu ruangan, dan hukum masjid beda dengan tempat-tempat lain, termasuk musola beda. Tapi kalau itu hanya sekedar rumah, atau hanya sekedar majelis, atau hanya sekedar musola, wajib makmum perempuan itu melihat imam atau melihat orang yang melihat imam. Jadi hordennya dibuka sedikit. Ingat itu. Karena diwajibkan ru'yah apabila di luar masjid. Ru'yah itu al-ma'mumi imamahu. Makmum melihat imamnya wajib. Au man ra'a imamahu, atau melihat orang yang melihat imamnya, minimal begitu. Atau melihat orang yang melihat imam.
Itu kalau di luar masjid ya, bukan di masjid. Karena hukum berjamaah di masjid itu beda dengan di selain masjid. Kalau di musola saja atau di rumah saja kita pasang tabir, ya kita pasang tabir penghalat, tapi mati, gak ada kebuka sama sekali. Makmum perempuan karena kamu melihat imam sama sekali, nggak sah itu sholat berjamaahnya, nggak boleh. Kalau perempuan tetap terus berjamaah, bukan jamaahnya aja yang tidak ada pahalanya, sholatnya nggak sah jadinya. Karena berjamaah jika tidak memenuhi syarat sah berjamaah, nggak sah jamaahnya pun nggak sah sholatnya. Paham ya? Begitu ya. Ini di luar pertanyaan ini. Tidak apa-apa, biar bisa dijadikan bahan renungan. Karena itu sering terjadi. Jadi kalau mau bikin shaf, perempuan tetap urutannya di belakang laki-laki. Jangan di samping. Jadi kalau mau bikin tabir, melintang begini. Ini apa namanya? Horizontal atau vertikal kayak gini? Horizontal ya. Kalau kayak gini vertikal namanya. Salah yang vertikal itu. Bahalang lah ini. Bahalang itu horizontal, kali bebujur ngarannya. Jadi bahalang aja kalau anak maulah. Dan ingat, kalau itu bukan di masjid, entah di rumah, majelis atau musalla, buka sedikitlah agar makmum perempuan itu satu aja yang melihat imam, mewakili yang lain. Atau kalau mau ditabiri juga, ambil tabir yang tipis, yang sekiranya kelihatan oleh makmum. Di tengah aja diandak gitu. Kayak di tempat saya begitu. Tempat ulun biasanya di tengah itu beda sendiri tabirnya, tipis terang bisa kelihatan oleh makmum yang ada di belakang sana. Karena di tempat ulun bukan masjid soalnya itu, majelis itu, zawiyah. Dah, paham ya? Jangan lagi kayak gitu. Biar bagaimanapun rutbah atau martabah perempuan itu ketika dalam sholat harus di belakang laki-laki, jangan berbarengan. Di Mekah gimana? Ini musola laki perempuan. Lain lagi di Mekah, lain lagi. Masjidil Haram beda hukum. Masjidil Haram tuh beda hukum. Orang tawaf aja laki-laki perempuan gabung di situ. Beda lagi hukumnya itu. Masjidil Haram itu beda dengan yang lain.